Apakah internet itu bekerja seperti pada gambar ini, di mana itu dari handphone langsung kirim data atau sinyalnya ke awan-awan atau cloud, atau dari laptop koneksi ke wifi rumah kita, dari wifi koneksi menggunakan kabel fiber optik ke providernya, dan dari provider langsung ke cloud kayak begini. Nah, untuk menjawab hal ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sebuah website, namanya itu adalah submarinecablemap.com. Di sini itu kita bisa lihat bahwa seluruh dunia dihubungkan dengan kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut. Kita bisa lihat di sini itu dari benua Amerika, benua Eropa, Afrika, Asia, Indonesia, Australia, semua dihubungkan dengan kabel fiber optik. Nah, kita lihat ini di sini kita Indonesia, posisi kita di NTT, posisinya di Pulau Timur itu. Nah, kita juga dikoneksikan ada kabel bawah laut. Dengan adanya website ini kita dapat simpulkan bahwa diagram ini, cara kerja internet itu adalah salah ya. Jadi yang benar itu seperti gambar ini. Oke, saya infokan dulu bahwa ini yang saya jelaskan merupakan cara kerja internet pada umumnya yang biasa kita pakai sekarang. Sebenarnya ada yang baru juga itu, di mana akses internet itu langsung ke satelit, khususnya yang lagi terkenal sekarang itu namanya Starlink yang dibuat oleh SpaceX, di mana pemimpinnya adalah Elon Musk. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu saja. Jadi kita sekarang itu bahas fokus di cara kerja internet yang biasa yang sekarang kita lagi gunakan. Oke, lanjut kembali ke gambar ini. Jadi cara kerja internet yang selama ini kita pakai itu, contohnya dari sini kita menggunakan handphone, akan koneksikan kirim datanya sinyal ke menara atau tower atau BTS terdekat. Dari sini dia koneksikan ke, dari BTS ini bisa koneksikan wireless ke BTS yang lain. Bisa juga kalau misalnya terhalang oleh gunung atau gedung-gedung tinggi, bisa menggunakan kabel fiber optik saja, khususnya kayak di sini. Jadi dikoneksikan ke BTS yang lain, antara BTS dan BTS bisa langsung wireless saja. Terus dari wireless itu koneksikan ke provider terdekat. Dari provider ini akan terkoneksi ke jaringan backbone atau submarine yang tadi kita sudah lihat. Nah, ini akan dikoneksikan ke sini, contohnya ini ada garis merah, biru, hijau, kuning, sehingga bisa terkoneksikan ke seluruh dunia. Contohnya kita coba akan mengakses youtube.com dari browser kita. Misalnya kita ketik di sini youtube.com. Nah, ketika kita tekan tombol enter, nah sebelum tampil video-video, list video ini, cara kerjanya itu ialah, contohnya kita kan aksesnya dari laptop sini. Nah, dari laptop itu akan dikoneksikan datanya ke router kita di rumah kita. Dari router atau wifi ini akan koneksikan melalui jaringan kabel fiber optik ke provider terdekat. Nah, dari provider ini akan kirim data atau sinyalnya ke jaringan submarine. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi kita contohkan tadi di Kupang, Pulau Timur. Jadi akan dikirim nih. Nah, pada contoh ini kita kan ingin mengakses youtube.com. Sini akan dicari nih server YouTube terdekat. Jadi server YouTube itu ada banyak tempat ya. Ada di Amerika, di Jepang, di Singapura, di Eropa.
dan lain-lain. Nah, untuk kasus kita yang di Indonesia, server YouTube yang paling dekat tuh ada di Singapura. Singapura tuh posisinya dia ada di sini. Jadi dari kita di Pulau Timur sini itu akan dikirim data sinyalnya melalui jaringan kabel fiber optik ini terus ke Singapura, ke server YouTube-nya di sini. Nah, nanti server YouTube-nya akan kirim balik datanya ke kita. Kirim balik, masuk ke kita, masuk ke sini, provider kita, terus masuk ke wifi rumah kita dan masuk ke laptop kita. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Berbicara mengenai server, bagaimana sih bentuk server itu? Jadi bentuk server itu seperti ini. Kita bisa lihat bentuknya ini. Ini namanya adalah 1U atau 1U namanya. Jadi satu server ini itu dia berisi bisa menampung beberapa hard disk. Contoh di sini itu kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hard disk. Dimana kalau misalnya kita masukkan hard disknya, satu hard disk itu 10 tera, maka satu server ini saja itu bisa menampung 80 terabyte data. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah lumayan besar itu, biasanya mereka itu mempunyai server dalam bentuk rack. Ini namanya rack ya, rack server. Jadi bisa beberapa server masukkan dalam rack ini, jadi lebih dari satu. Contohnya kayak begini. Nah, kalau ini merupakan server yang memiliki lebih dari satu rack. Di sini kita bisa lihat banyak sekali racknya. Dan ini sudah disebut sebagai data center. Nah, ini contoh lainnya. Racknya banyak sekali, servernya banyak sekali di sini. Ini biasa disebut itu adalah data center. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ini merupakan data center dari Google. Ini kita bisa lihat di sini bahwa mereka ini sudah bagus ya, sudah punya energinya itu sudah pakai kincir angin. Kalau ini merupakan data center NTT Ltd yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke, kita lanjut. Nah, apakah kita di rumah itu bisa mempunyai server sendiri? Ya, kalau kita punya budget yang cukup, kita bisa mempunyai server sendiri. Nah, pada contoh diagram ini itu contohnya kita memiliki server sendiri. Contohnya saya mempunyai server sendiri. Nah, dan di server ini saya akan taruh hostingnya itu 61.com. Misalkan kita buka di sini 61.com. Nah, ketika kita klik enter kayak tadi itu, dia akan berlangsung proses seperti begini. Dari sini akan kirim sinyal ke BTS, terus dari BTS masuk ke BTS yang lain, langsung masuk ke provider. Dari provider ini akan masuk ke cari server kita di mana. Nah, kebetulan server kita ada di sini, jadi dia akan masuk ke sini datanya. Nah, dari server kita ini akan kirim balik datanya. Oh, ini handphone si A nih sini minta akses ke 61.com, maka dia akan kirim datanya kembali balik sini, terus masuk ke device ini. Dan di device itu akan muncul tampilan seperti ini. Kan di sini dia masukkan 61.com. Nah, 61.com itu berisi domain dan IP alamat dari server ini. Jadi ketika masuk ke sini itu akan dia cari alamatnya. Alamat 61.com itu di mana? Nah, kalau di sini dia akan akses ke sini. Begitupun ketika orang dari Jawa, Singapura atau belahan dunia lain pengen akses 61.com, cara kerjanya itu seperti ini. Jadi misalnya dari Pulau Jawa, mereka akses 61.com, maka dari sini akan kirim sinyal terus masuk ke timur, akan dicari ya IP-nya 61.com, alamatnya itu di mana servernya. Nah, ketika dapat dia akan masuk secara otomatis, cari masuk ternyata di Pulau Timur. Dia akan akses ke Pulau Timur,
Terus nanti dari sini jaringan submarinnya masuk ke provider kita, dicari alamat server 61.com itu di mana. Ternyata di sini. Oke, di sini. Hey, saya ingin akses 61.com. Maka dari sini dikirim data balik lagi. Lalu sini terus dan masuk ke user yang request tadi dan ditampilkan tampilan seperti ini. Oke, jadi demikian ya cara kerja internet secara sederhana. Sebenarnya dalam proses tadi itu ada banyak sekali proses yang terjadi, tapi ini saya coba merangkumnya saja secara umum cara kerjanya sehingga kita semua mudah mengerti. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada masukan atau kritik, silakan komen di bawah. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen request video IT lainnya, silakan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.